Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan manusia menjadi lebih efisien. Dan dalam hal produksi dan manufaktur, teknologi memungkinkan perusahaan untuk melakukan produksi yang lebih banyak dengan labor atau tenaga kerja yang lebih sedikit, atau sering disebut dengan proses otomatisasi. Dengan otomatisasi, ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi lebih, yang juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Tapi, perlu dicatat, di saat yang sama, otomatisasi ini menggantikan tenaga kerja manusia, yang mana ini dapat menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Zevanya Immanuel Lamoy, dan pada kesempatan kali ini, saya menyatakan setuju terhadap mosi yang sedang diperdebatkan pada hari ini, yaitu Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya, yaitu mereka perusahaan yang hampir semua pekerjaan menggunakan teknologi dengan input manusia yang minimal. Saya merasa bahwasannya ini merupakan suatu hal yang mendesak sekali untuk dibahas karena angka pengangguran di Indonesia itu sudah tinggi, dan otomatisasi yang seperti kita ketahui membutuhkan input manusia yang minimal saja itu justru dapat memperburuk pengangguran ini. Maka masuk pada argumen kami yang pertama, yaitu pajak ini dikenakan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, otomatisasi yang membutuhkan input manusia yang minimal ini dapat menyebabkan pengangguran. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak baik dan justru merugikan masyarakat. Maka dari itu, perusahaan harus membayarkan suatu pertanggungjawaban sosial yang dalam hal ini berbentuk pajak. Pajak ini kemudian dibayarkan kepada negara dan negara dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk mengatasi apa yang telah disebabkan oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini, bisa digunakan untuk mengatasi pengangguran yang telah ditimbulkan oleh otomatisasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Misalnya, dengan cara mengalokasikan pendapatan pajak tersebut ke dalam pendidikan ataupun pelatihan untuk memperbaiki lagi sumber daya manusia. Misalnya untuk pendidikan, anak-anak dapat diajarkan untuk dipersiapkan untuk masa depan mereka, yang mana mereka harus menghadapi teknologi yang sudah semakin pesat, dan kemudian pelatihan untuk pekerja-pekerja yang saat ini sudah mulai bekerja untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian masuk ke dalam argumen yang kedua, yaitu menjaga stabilitas dan keseimbangan. Otomatisasi yang bebas bisa memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki modal mesin dan pekerja. Nah, di sini maksudnya adalah otomatisasi ini membutuhkan mesin yang memadai. Apabila kamu tidak memiliki modal mesin yang memadai, maka kamu tidak bisa melakukan otomatisasi dengan cara yang efisien. Nah, dengan itu, ini akan memperlebar kesenjangan antara mereka yang memang memiliki modal mesin yang memadai dengan yang tidak. Karena otomatisasi ini, seperti yang sudah kita ketahui, dapat meningkatkan produksi, yang mana meningkatkan produksi sama dengan meningkatkan pendapatan. Sehingga mereka yang dapat melakukan otomatisasi secara efisien dapat mendapatkan pendapatan setinggi langit, sedangkan mereka yang tidak bisa melakukan otomatisasi secara efisien akan stuck di situ-situ saja. Maka untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut dan untuk menjaga agar tidak semakin timpang, kita menetapkan pajak yang tinggi untuk perusahaan yang melakukan otomatisasi secara besar-besaran, seperti halnya dalam program redistribusi penghasilan. Selain daripada itu, untuk menjaga stabilitas khususnya dalam hal penerimaan pajak, otomatisasi ini seperti yang kita ketahui itu menggantikan tenaga kerja manusia, yang mana tenaga kerja manusia itu atau pekerja-pekerja yang dibayar oleh perusahaan itu menerima gaji, yang mana gaji mereka kemudian dipotong untuk pajak penghasilan. Dan dengan otomatisasi ini mengurangi atau menggantikan tenaga kerja manusia yang mengurangi jumlah orang yang digaji, maka berkurang jugalah jumlah orang yang membayar pajak penghasilan, sehingga pajak berbasis penghasilan ini pendapatannya berkurang dan secara keseluruhan mengurangi pendapatan pajak negara. Maka dari itu, pajak otomatisasi ini hadir dan ditetapkan untuk menggantikan apa yang hilang yang seharusnya didapatkan dari pendapatan dari pajak penghasilan. Kami di sini bukan tidak menyetujui adanya otomatisasi. Kami percaya bahwasannya otomatisasi merupakan suatu hal yang baik yang dapat membantu kehidupan manusia. Namun di saat yang sama, otomatisasi apabila tidak terregulasi akan dapat merugikan pula. Maka kami percaya bahwasannya menetapkan pajak yang tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya merupakan salah satu cara yang baik untuk mengatasi masalah-masalah atau implikasi yang terjadi akibat otomatisasi seperti pengangguran, ketidakstabilan dan ketimpangan sosial yang ada, bukan sebagai penghalang untuk perusahaan, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.
Sekian dari saya, terima kasih.